Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Insyaallah. Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Hmm, Eh, ini berkelanjutan Alhamdulillah. pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Tapi banyak juga ternyata yang bertanya kepada Ana langsung Ustaz. Malu mungkin yang di DM Instagram ataupun di kolom di komentar YouTube tuh mungkin agak malu-malu teman-teman. Jadi ada masuk beberapa pertanyaan Ustaz ke handphone saya pribadi Ustaz. Jadi mungkin Ana bacakan Ustaz ya. Jadi biar ini salah satu penanya nggak mau disebutin namanya Ustaz. Sebutin aja mah. Malu mungkin ya Ustaz. Iya, iya. Jadi pertanyaannya bentar Ustaz. Kita real nih. Oke, kita cari dulu. Oke. Gini Ustaz. Sikap seorang muslim yang berada di tengah-tengah terhimpit di situasi Ustaz. Apakah menafkahi anak dan istri terlebih dahulu ataukah orang tua terlebih dahulu Ustaz? Ternyata hal-hal seperti ini banyak masalah nih di kalangan teman-teman kita sendiri. Ya di lingkungan pengajian kita mungkin teman-teman yang mohon maaf berkecukupannya ya penghasilannya berkecukupan ya cukup untuk menafkahi keluarga Ustaz. Belum sampai ke tahap untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Nah ini menurut pandangan Islam Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Untuk penanya, jazahullahu khairan khairul jaza atas pertanyaan ini, yang insya Allah dengan pertanyaan ini mudah-mudahan memberikan kebaikan yang banyak bagi yang bertanya dan juga teman-teman yang lain mungkin memiliki kejadian yang sama gitu ya. Benar Ustaz. Pertama-tama seorang yang dia sudah berkeluarga, Ya. yang sudah memiliki istri ataupun juga memiliki anak, ya, maka di sini ada kewajiban dan juga ada perkara yang dalam bentuk tabarru'at, dalam bentuk sedekah, bukan wajib. Yang wajib, kita bicara yang wajib, maksud yang wajib ini jika dia tidak tunaikan maka dia berdosa. Yes. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakut, kata Nabi SAW. Cukup seorang dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan yang wajib dia tunaikan. Man yakut ay man ya'ul, yaitu ala ahlihi, menyanyiakan keluarganya. Keluarga yang dimaksud adalah istri dan anaknya. Jadi kewajiban yaitu yang harus dia penuhi setelah dia menikah yaitu anak istrinya. Jika yang dia tidak tunaikan maka dia berdosa. Ya, kalau dia berdosa berarti dia bisa terhalang masuk surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang suami ya, yang sedang menikah, yang sudah berkeluarga, dia hendaklah infak, mengeluarkan harta ya setiap bulannya. Kalau dia gaji bulanan, ya kalau dia gajinya 2 bulan berarti setiap 2 bulan atau sepekan gitu ya. Maka kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi falyunfik mimma ataahu Allah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Yang maknanya hendaklah orang yang memiliki kelebihan harta yang Allah kayakan, dia berinfak kepada keluarganya, istri, anaknya sesuai dengan kekayaan dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Dan barang siapa yang dipersempit rizkinya oleh Allah, maka dia hendaklah berinfak kepada anak istrinya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya. Di sini ada 2 ya. Kayak Jimmy nih cair terus nih. Maka sesuai dengan rizki yang Allah berikan kepada Jimmy untuk istrinya. Kemudian yang kedua, orang yang dia kerja tapi tetap dapat tapi sempit dikit. Maka kata Allah, dia hendaklah menginfakkan kepada istrinya, anaknya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi dari sini kita ambil ya faedah dari ayat ini ya,
bahwasanya seorang suami bagaimanapun keadaannya dia mesti harus memberikan nafkah kepada istrinya. Adapun kepada anaknya Allah langsung sebutkan dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna. Ya, buat anak-anak mereka maka orang tua wajib memberikan apa? Rizki dan juga memberikan pakaian kepada mereka. Jadi dua ini wajib kepada istri dia dan juga kepada anak-anaknya. Adapun kepada orang tua, ya kita kalau sebagai anak ya, apalagi sudah sering dengar berbakti kepada orang tua itu melebihi seluruhnya. Iya. Kan banyak ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya Allah Rabb kalian mengatakan, wasiatkan kepada kalian, memerintahkan hendaklah kalian mengesahkan Allah dan hendaklah berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian Allah juga jelaskan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang ibunya itu mengandungnya susah di atas kesusahan, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ini bukan menunjukkan bahwa seorang anak ada kewajiban Untuk menafkahi. kepada menafkahi orang tuanya, nggak ada. Enggak ada. Tapi para ulama memberikan syurut, memberikan syarat kapan kerabat itu kita wajib membantunya. Kerabat yang paling dekat ya orang tua kita lah. Ya, bisa kerabat dekat, kerabat jauh, ya. Yang paling dekat sama kita kerabat ya adalah orang tua kita. Kapan seorang anak yang sudah berkeluarga ini, ya atau dia belum berkeluarga tapi dia memiliki harta, wajib dia membantu kerabatnya ini. Udah tahu syaratnya belum? Belum, Ustaz. Belum. Gimana, Ustaz, syaratnya? Gimana? Mau dijelasin? Boleh, Oh, Ustaz. iya. Mesti itu. Iya, harus. Yang pertama, an yakuna al-munfiq warithan ala walidayhi atau warithan lil walidayhi. Dia itu ahli waris bagi keluarga dia, baik dia anak atau dia cucu, ya. Maka dia ada sangkut paut masalah warisan, berarti dia ada kewajiban jika syarat yang lain terpenuhi. Syarat yang kedua, an yakuna al-munfiq ghaniyan, ya fauqa ma yahtajuhu, yaitu dia yang menginfakkan ini, si anak ini yang sudah memiliki istri ini, jika dia ingin membantu kerabatnya yang wajib dia bantu, dia sendiri harus kaya dulu. Kaya yang sudah kebutuhan keluarganya sudah terpenuhi, baru dia memberikan. Sekarang dua ini sudah ada nih. Yang ketiganya, an yakunal munfaq alaihi faqiran. Apa artinya? Yang mau dikasih, baik orang tuanya, ayah, ibu atau saudara-saudarinya ini, dia ini fakir. Fakir ini benar-benar miskin banget gitu loh. Kalau di bidang fakir mana lebih susah, fakir miskin ya fakir. Nah, dia ini fakir, dia suaminya nggak ada, dia nggak mencari uang, anaknya juga nggak bantu dia, misalnya kan. Kalau dia sudah makan sehari-hari ada pun yang mungkin make up, orang tua yang nggak perlu lagi, mungkin udah tua gitu kan. Itu mungkin nggak perlu, yang urgen. Maka jika memang dia fakir, maka wajib dibantu. Wajib dibantu ya, nggak mungkin seorang anak yang dilahirkan oleh orang tua diem aja. Ini anak yang kayak mana ini? Iya benar. Tapi kalau sudah anaknya, orang tuanya ini ya makan ya apa yang kita makan, bahkan lauknya lebih enak gitu kan, minumnya ya melimpah, tempat tinggalnya mewah, ya kita ngontrak bahkan ya kan, dia memiliki rumah yang bagus, ya maka nggak wajib. Dan kalau dia pun nggak ngasih, nggak dosa sama sekali. Tapi kalau dia ngasih, maka ini sebuah keutamaan. Pahalanya besar. Pahala besar. Ya, membahagiakan orang tua, kan orang tua rata-rata nggak ada menginginkan sesuatu dari anaknya, nggak mungkin. Benar. Ya, bukan nggak mungkin sih, nggak mau ngomong gitu. Ya, anak-anak yang penting bahagialah gitu, ngapain gitu kan? Yang penting anak bahagia. Yang kita yang ngerti ini ketika ngelihat orang tua pengen ini, pengen itu gitu, kita beliin nggak apa-apa. Jangan istilahnya tuh beli suatu martabak siko, ini ibu saya atau anak saya, ya ini udah ngerti lah. Beli dua kasih aja. Ya, kalau istri paham agama, ibu ngerti agama, ngerti semua nih, maka ya ini perkara yang ya mungkin suami lagi ini sama ibunya gitu kan, dan juga ibunya mungkin suami lagi baru-baru ini dapat uang banyak, istrinya enak ngerti kayak gini. Dan juga kalau orang tua udah ngerti kan nggak wajib juga dia ngasih aku gitu kan. Benar. Kalau sama istrinya ya wajib infak, wajib nafkah. Insyaallah jalan baik yang sebenarnya. Intinya apa intinya di sini? Ilmu. Ilmu, Ustaz ya.
Nah, tadi kan ada 4 syarat, Ustaz. Iya, 3 ya. 3, Ustaz. Oh, Tiga. ternyata 3 aja. Nah, tapi ada satu lagi yang Itu? ditambahin oleh sebagian ya. Ada yang nambahin juga mesti ayakuna ala dinin wahid. Yaitu mereka sama-sama muslim. Oh, ini lebih utama. Kalau dia misalnya ibunya misalnya non Islam, muslim, dia muslim, maka nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban ya, Nggak Ustaz. ada kewajiban seperti itu. Tapi berbakti ini perhatikan dulu ya. Beda Nah, iya, masalah bakti sama dengan kewajiban nafkah. Nah, iya. Kalau wajib nafkah itu hanya kepada istri, wajib kita. Kalau kepada kerabat yang lain itu kalau ada syarat tadi. Oke. Ya, masalah dosa nggak dosa ini ketika kita punya anak istri terbengkalai di nafkahnya. Ya misalnya dia makan sekeluarga itu sebulan 3 juta, kita gaji cuma 2,5, berarti buat mereka semua. Berarti ini tidak kena semua syarat di sini dia. Iya, Berarti dia pun buntu gitu. Ya kan? Berarti dia juga butuh dibantu. iya. Orang tua ya mesti sabar. Ya kalaupun seandainya istri yang bang, ya ini 500 buat ibu lah. Gak apa kita ini, itu lebih bagus lagi, lebih dibarokai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seorang istri kalau dia lebih paham misalnya ya, sedekah. Insya Allah Allah akan melimpahkan harta kita. Karena Allah bilang wa manfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian keluarkan berupa infak Allah akan ganti langsung. Ya diganti di dunia, ya di akhirat diganti dengan pahala yang besar. Nah, untuk berbakti tadi Ustaz, berbakti pada orang tua. Iya. Berarti ini beda kasus ternyata. Beda kasus. Bakti tidak mesti dengan uang, nggak mesti materi. Oh, baik. Berbakti bisa dengan jasa, antum datang, "Ma, gimana kabarnya?" Ya, pijit gitu kan. Kita kunjungi, itu bakti itu. Oke. Ya kita mungkin motor kita yang punya kita taruh di rumah gitu. Tidak mesti uang, nggak mesti materi. Dan orang juga paham loh, Pak ente saya memang butuh duit lo gitu, enggak mestilah. Yang penting aneh lihat muka ente aja udah seneng, itu bakti. Itu udah termasuk bakti orang Udah tua. bakti. Jadi ketika memang orang tua butuh apa sama kita memenuhi kebutuhan itu Ustaz ya. Misal butuh misal mau pergi, mau kemana, ini kita secara langsung mau ya memenuhi kebutuhan ini Ustaz ya. Iya, benar. Dan orang tua ya kalau mereka paham ya hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya anak ini apa saja yang dia berikan ke istrinya, kalau satu istrinya, kalau dua istrinya, dan juga ke anak-anaknya, itu pahalanya melebihi dia bersedekah ketika terjadi medan perang jihad, dia bersedekah. Pahala dia sedekah ke istri anaknya lebih besar dari itu. Kata Nabi SAW, Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala masakin, ya, wa dinarun anfaqtahu ala iyalik, ya, a'dhamuha ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, dinar yang kau sedekahkan, kau infakkan ketika terjadi di medan perang, ini pahala yang besar banget ini. Iya betul. Besar banget. Kita kalau ada 2 barang, antum punya dinar, antum punya kuda, ini 2 beda, barang beda. Antum berikan dua-dua ini ketika sedang terjadi jihad, ente dapat surga. Surga itu sudah sebesar-besar ganjaran. Ya kan? 2, antum punya dinar, punya dirham, antum kasihin semua. Pahalanya gede. Intinya 2 yang berbeda kata Nabi SAW. Kita infakkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ente punya pedang, ente punya cambuk, atau infakkan semuanya. Maka kita dapatnya surga Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi bilang, dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Dinar yang kau infakkan buat budak. Atau kau memerdekakan budak. 1 dinar yang kau infakkan, kau sedekahkan buat orang miskin. Dan dinar yang kau infakkan buat anak istrimu. Maka yang paling besar pahala yang kata Nabi, yang kau infakkan kepada istri anakmu. Masya Allah. Paling besar. Makanya kalau kita sama istri itu usah pelit-pelit deh. Kasih udah. Tapi istri juga harus ngerti, jangan dikasih habis kita. Ya yang benar juga. Ya kita kasih udah, asal memenuhi kebutuhan. Baik. Kayak gitu. Jadi baik lagi ke pola manajemen keuangannya juga. Iya itu benar ya. Nah terus gini Sat, ada lagi perkara yang menafkahi tadi Sat ya. Dia udah mencukupi keluarganya, oke. Anak istrinya Sat ya, keluarga utamanya. Iya. Ya. Nah dia punya hutang nih sama orang tuanya. Nah dia pengen bersedekah atau bayar hutang dulu Sat? Iya. Kalau hutang kan wajib ditunaikan. Yang ini juga wajib. Sama-sama wajib. Maka dilihat mana
mana yang apa lebih kuat ya. Oke. Jadi kuat contohnya gini, misalnya hutang ini mesti lunas ada waktu tempo, Heeh. ya, maka waktu temponya kita harus bayar tanpa kita menyanyiakan anak istri. Oke. Kalau kira-kira memang gaji cuma 2 juta, ya hutang sisa 1 juta, ini kalau dikasih 1 juta nggak cukup misalnya, maka kita minta minta uzur. Minta uzur sama si pula akhi, afan mungkin bulan ini gitu ya. So kalau dia nggak ngizinin ya maka kita ya harus bersabar. Oke. Ini lebih harus kita ini apa? Kita dahulukan kan 1 juta mungkin cukup untuk kita sama anak istri kita hemat-hematkan karena masalah hutang ngeri kita nggak tahu Iya benar. kapan kecuali yang ngutangnya bilang Heeh. kapan ada deh ente bayar Ah, makanya ini dulu ke sini dulu berarti Sat. Jadi kita ya ke anak istri, ke orang tua juga kita kasih, baru kita nanti bayar utangnya. iya kalau sudah ada karena dia udah ngasih syarat Oke. sampai ente ada bayar Oh, balik lagi ke akad awal Sat akad ya. awal Oke. tapi kan kata Allah kan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika yang berhutang memiliki kesulitan untuk bayar, maka fa nadhiratun ila maisarah. Maka beri waktu undur, diberi tenggang waktu lagi. Oke. Dan jika engkau lepaskan kata, jika engkau sedekahkan kata Allah, maka itu pahala lebih baik lebih besar. Jika engkau tahu kata Allah. Jadi menghutangkan pahalanya besar, ngelepas itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi Lebih Sat. besar lagi. Tapi jangan dijadikan dalil. Setiap orang yang ngutang ini Ustadz bilang lepasin aja. Ini namanya nggak bayar hutang. Agak repot nih Sat. Ya iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang tempuhnya masih panjang 10 tahun ya maka kita dulukan yang Keluarga dulu. Sat. yang keluarga dulu. Jadi tetap Seperti itu. nah kalau utangnya kepada orang tua Sat, kita minjem uang kepada ibu kita nih. Nah, kita bayar utang dulu ke ibu ini atau kita sedekah ke ibu kita. Ini yang lebih Hutang baik dulu. bayar, jadi nguras Hutang utang dulu. dulu. Jadi Ya, kita dan juga cicil. kita lihat juga keadaan orang tua kita ya. Oke. Kalau memang dia sedang apa lagi apa susah banget sebagaimana syarat yang tadi ada semua di dia ya yang anaknya juga lumayan sudah punya uang banyak ya orang tuanya lagi miskin banget nih maka dua-duanya bisa kita kumpulkan Jadi satu Sat. ini infak ya mak Heeh. ya ini kali ini lain mak Bayar utang. ini bayar utang Oh, dipisahin Sat ya. iya apalagi gaji sampai udah 100 juta sebulan wah, ini buat emak semua ini ada ratusan lagi gitu. Oke. Iya. Intinya kata Nabi ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung orang tua. Orang tua. Sebenarnya kalau orang pinter jangan sampai buat orang tua marah, itu aja. Iya. Walaupun dia nggak bisa ngasih, nggak bisa apa, intinya buat senang tuh orang tua. Karena ketika dia murka, nah kita memang salah, kerugian itu sekeluarga sebenarnya, bukan hanya suami itu aja. Anak kena, istri kena. Iya benar. Makanya intinya kita cari hati orang tua. Hati, ya mungkin dia, wah kan dia kan salah nih. Taruhlah dia salah. Sekarang mana yang lebih besar? Dosa kekufuran ya orang tua kita atau ya cuman dia kita apa ya kalau bahasa kita nih buat kita jengkel, buat kita inilah nak marah kita kesel buat kita kesel. Maka kekufuran aja jika mereka kerjakan tetap disuruh berbakti. Kalau kekufuran kata Allah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu agar kamu menyembah selain diriku. Berarti musyrik nih orang tuanya. Iya. Sudah musyrik nyuruh anaknya musyrik pula. Kata jangan kau taati. Jangan kau ikuti udah. Tapi kata Allah wa sahibhuma fid dunya. Temani mereka sebaik-baik pergaulan. Disuruh apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka pergauli mereka sebaik-baik pergaulan. Bagaimana kalau kita sama teman CK lah apalah ya kan? Iya. Nah, ini sama orang tua kata Allah wasahibhuma jadikan dia sahibmu yang engkau berikan kema'rufan yang banyak di situ. Bayangkan itu udah kafir loh. Iya. Kan kadang Allah oh dia kan begini wong tua kau gimana gitu kan ngomong kan. Taruhlah dia kafir. Kata Allah ini. Tetap Ya kita. kan? Nah orang tua dia kalau dia udah murka nih marah dan kita memang salah qadarullah, ya kan? Dia ngomong kamu seperti ini misalnya, bukannya dijadiin batu maling kundang ya. Ini cuma dongeng aja nih. Kamu begini jadi, kamu nggak akan begini jadi. Makanya kita sama orang tua tuh bisa inilah apa ya, bisa
menyatukan kalau bisa, menyatukan sama istri, sama anak ya kita begini, anak istri jangan jangan apa memicu aneh-aneh gitu juga kan. Dan juga orang tua juga seperti itu ya kan harus kita bagaimana tetap langgeng gitu. Oke, Di sini baik, di sini baik seperti benar. itu. Tetap berada di kapasitas masing-masing Ustaz Iya, ya. karena adapun orang tua ya pasti ada kecemburuan. Iya betul. Ya kan anak gua yang lahirin. Heeh. Ya, istri pasti juga ada kecemburuan kan dia udah punya gua udah akad gitu kan gitu. Ya maka suami pintar-pintar aja. Oke, Pintar-pintar dua-duanya perempuan. benar. Ya, ibu misalnya kan bagaimana perempuan memiliki dua kekurangan. Kekurangan agama ya juga kekurangan apa? eh Dalam segi apa Ustaz? Pikiran Ustaz. ya akal, Ah, ya agama dan akal gitu kan. Jadi dia wajar kalau ada seperti itu. Ya terbukti Nabi SAW istrinya Aisyah dengan Sauda ketika Aisyah gitu kan sama Nabi, Sauda datang bawa kue kan cemburu nih iya datang benar. Aisyah. Padahal dua-dua dijamin surga. Dipukulnya apa? Piring yang dibawa oleh Sauda ya hancur. Kata Pecah. Nabi, ibu kalian cemburu. Ya Cemburu. wajar, wajar istri cemburu wajar. Yang enggak wajarnya enggak cemburu. Suka kau. Nah, kau ucapkan nah, ini udah wajar nih bahaya nih kalau kayak Iya gitu. iya iya. Bisa jadi dia punya gebetan ya. Bisa jadi suami juga udah nggak ini lagi, ini Oke. ribet. Ya, Seperti itu walinya itu billah. Oke. Jadi ketika kita ada masalah juga Ustaz ya, berarti orang tua dan ini kita harus tahu masalahnya dulu Ustaz ya. Seperti misalnya orang tua ikut campurin juga nggak boleh ternyata Ya nggak Ustaz ya. boleh, nggak boleh. Jadi orang Makanya tua di antara kewajiban yang diwajibkan kepada para suami memberi sukna, memberi tempat tinggal yang berbeda antara orang tua. antara orang tua dengan dia. Itu kewajiban. Kalau nggak seperti itu pasti ya yang namanya istri nggak mungkin nggak capek. Oke, benar Ustaz. Nggak mungkin nyaman mandi terus wangi terus ketemu orang tua sudah mandi dia belum gimana nih lo sama anak gua gitu kan ya, pasti akan kejadian nih istri pengen naruh pot di sini ibu pengen di sini harus bisa ya, api kayak gitu setan seneng banget. Itu dalilnya gimana Ustaz? Hah? Dalilnya gimana Ustaz? Ada enggak dari Nabi Muhammad SAW perumpamaan itu atau memang Ya udah? kita melihat bagaimana Nabi SAW. Nabi 9 istrinya. Iya. Ada yang gabung? Nggak ada. Ya nggak ada. Kewajiban memberikan tempat. Oh, 9 itu rumahnya 9 di dekat Masjid Nabawi itu. Makanya Raudhah itu sebagian ulama ya ada lebih dari situ yaitu rumah-rumah istri Nabi yang lain pun masuk Masuk Raudhah gitu. Enggak bukan hanya yang tempat biasa kita Iya. ambil itu. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Nah, misalnya gini, Sat. Kita nih agak udah ngelenceng nih dari pembahasan utama, tapi tetap berbakti kepada orang tua. Iya. Perihal orang tua memiliki masalah, Sat. Masalah entah di lingkungannya, masalah dia tempat kerjanya, dan membuatkan mengecap nama baik keluarga nih menjadi jelek, Sat. Nah, sikap anak nih, Sat, kepada orang tua nih tetap tadi, Sat, ya, tetap dengan kafir pun gitu, Sat, ya. Jadi kita tetap harus berbakti dengan baik gitu, walaupun si orang tua ini sudah mencemarkan nama baik keluarga, Ustaz. Sikap kita sebagai anak harusnya bagaimana, Ya, Ustaz? sebagai anak ya jangan cuma berbakti aja, Iya. dijelasin, Dinasihatin tetap. Ustaz. dinasehatin ya dengan lemah lembut. Kalau sama Firaun aja kata Allah, fa'tiya faqula lahu qaulan layyina. Musa Harun datanglah ke Firaun dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Ya kalau dia kembali kepada Rabbmu, kepada Allah, kepada diriku maksudnya. Ya kalau sama Firaun yang ngaku Tuhan aja kita lemah lembut, masa orang tua gue cuma gara-gara menjelekkan doang. Ya wajar lah inti kalau disakitin orang, enggak mungkin nanti bagusin namanya gitu ya. Iya. Pasti menjelekin. Nah, bagaimana mah ini jangan kayak gitu. Itu biasa nyampenya. Oh, ini nanti kan berdampak seperti ini. Kalau misalnya yang ini marah, mama marah, ini juga marah, nanti amal semuanya nggak naik kayak gitu. Pinter-pinter gitu. Ini balik ke ilmu. Kalau nggak punya ilmu emosi. Iya, ribut pasti, Ustaz. Mak cak mano, akhirnya ribut. Iya. Seperti itu. Kalau kita tahu ilmunya, insya Allah mah ya enggak. Jadi intinya kembali lagi, Ustaz, ya, berarti ilmu ini adalah gerbang utama kita, Ustaz, ya, untuk menuju dunia juga, Ustaz, ya. Jadi semua apa yang ada di dunia ini ya melalui ilmu, Ustaz, ya. Ilmu. Semuanya itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu mesti dimiliki sebelum berucap, sebelum berbuat. Harus ada. Makanya ketika ya masalah menikah jangan mau menikah aja. Ilmu harus kuat dulu karena pernikahan jika tidak dibangun di atas ilmu, contoh nggak ngerti masalah talak misalnya. Yang namanya
orang kalau ribut ya pasti ke situ ngarahnya. Kamu Ribut. saya talak Iya 3 kali, benar. dan ternyata udah 10 kali. Gimana nih, ana udah biasa bilang kayak gini. Bingung. Iya iya iya. Gitu kan. Ya, jadi bagaimana Ustadz ditanya gitu, Ustadz jangan dijawab, serahkan ke Kodi. Masya Allah. Bukannya ini bahaya kalau dia sembarang jawab. Ana menarik nih Sat, pembahasan tentang talak. Sat. Ah iya. Next kita bahas itu aja gimana Sat? Mantap itu. Masya Allah. Jadi Ya. buat teman-teman nih yang Iya. untuk teman-teman jadi yang penasaran, Ustaz kan udah jawab tentang bahas tentang talak nih. Masih Insya Allah, sedikit insya nih Allah. spill-nya. Jadi baru di spill. Insya Allah nih next pertemuan kita akan bahas talak Ustaz ya. Insya Allah, Insya Allah. Jadi mohon doanya pada teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertanyaan tadi tentang masalah rezeki, apakah istri dan anak dulu apa orang tua dulu, ini udah terjawab ya. Jadi silakan disimak lagi video ini untuk next insya Allah kita bahas tadi Ustaz ya tentang talak. Ataupun nanti teman-teman jika ada titipan pertanyaan lagi boleh. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ustaz mungkin ini yang Sebelum saya tutup, apa, saya Ustaz? ingin Gimana, Ustaz? ngasih nasihat sedikit. Suami punya ayah ibu, Ya, istri punya ayah ibu. Berarti surga mereka punya. benar. Ya, istri punya surga yaitu ayah ibu dia, ya ada di sisi kakinya, ya suami juga seperti itu. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya seorang istri ketika sudah menikah, maka hak yang lebih tinggi di antara dua ini bukan lagi orang tuanya, yaitu suaminya. Surga dia, neraka dia sudah pindah, ya, dari orang tua ke suaminya. Tapi kalau dia menggabungkan keduanya, dia mentaati suaminya dengan sekuat-kuat ketaatan, tapi dia bisa berbakti ke orang tua dia sendiri, makanya lebih afdol. Dan suami juga membantu. Suami hendaklah bantu istri berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia harus ingat, sebagaimana ente dilahirkan oleh orang tua ente, dia juga dilahirkan oleh orang tua dia. Seperti dia harus dia punya perasaan, sebagaimana ente juga punya perasaan. Ente sedih kalau orang tua sakit, dia juga pasti seperti itu. Insya Allah kalau seperti itu aman. Insya Allah seperti itu yang bisa kita jelaskan. Masya Allah jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya Ustaz ya. Insya Allah. Lagi yang di akhir ini Masya Allah sekali. Jadi teman-teman yang sudah berumah tangga ini insya Allah terbukalah, tercerahkan lagi untuk masalah rumah tangganya. Jadi podcast ini juga mungkin bisa jadi teman-teman curhat lah. Jadi Insya ketika Allah, ya. teman-teman malu mau bertanya kepada Ustaz secara langsung bisa melalui WhatsApp Ana pribadi juga boleh, ke DM Instagram Ustaz Akhirudin Official juga boleh, atau ke YouTube boleh. Oke mungkin ini aja Ustaz ya yang bisa kita bahas Ustaz ya. Ana ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan. Ana izin tutup Ustaz dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.